Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam Islam itu ada 3 komponen. Pertama tauhid, yang kedua fikih, yang ketiga tasawuf. Nah, ini tiga-tiganya ini dipahami fardu ain untuk dipahami. Secara teoritis ini memang terpisah, tapi prakteknya harus berbarengan. Ibarat kita baju dengan celana, baju dan celananya dibikin terpisah, tapi dipakainya harus bareng. Nggak bisa sekarang pakai baju nggak pakai celana, atau besok pakai celana nggak pakai baju. Halo sahabat-sahabat, jangan lupa di subscribe channel YouTube Gepensur Parung Panjang. Subscribe ya. Satu, tauhid. Tauhid ini objek kajiannya adalah rukun iman, Allah, Rasul, kitab, malaikat dan seterusnya. Ini objek kajian tauhid. Nah, dengan tauhid ini tauhid ini salah satu disiplin ilmu untuk mengenal Tuhan. Jadi kalau kita ingin mengenal Tuhan lewat tauhid. Yang kedua fikih, ini salah satu disiplin ilmu untuk mengenal bagaimana beribadah kepada Tuhan. Nah, itu fikih. Dan yang ketiga tasawuf, yaitu salah satu disiplin ilmu untuk mengetahui bagaimana etika dan estetika kepada Tuhan. Atau bisa jadi ini adalah untuk memahami penyakit-penyakit ibadah, semacam antivirus lah. Nah, jadi 3 komponen ini harus dikuasai. Tauhid, fikih, tasawuf. Nah, 3 disiplin ilmu ini dalam memandang salah satu objek itu akan berbeda. Contoh, suci menurut tauhid, suci menurut fikih, dan suci menurut tasawuf itu beda maknanya. Ibarat kita begini, diamankan polisi dengan diamankan masyarakat itu beda. Kalau diamankan polisi ya ditangkap, kalau diamankan masyarakat betul-betul aman. Nah, itu perbedaan, setiap disiplin ilmu memiliki makna yang berbeda. Nah, misalnya ketika dalam tauhid bicara najis, itu artinya orang yang tidak beriman, maka musyrikin itu disebut najis. Artinya orang yang tidak beriman dalam kacamata tauhid itu najis maksudnya. Yang kedua fikih. Kalau najis menurut fikih artinya sesuatu benda yang tidak bisa disucikan. Misalnya tai ayam nggak bisa digosok pakai Baiklin, pakai rinso biar bersih, nggak bisa, kecuali mutanajis. Karena fikih itu bicara ada najis, ada mutanajis. Kalau mutanajis benda suci kena najis, bisa dibuang najisnya jadi suci. Contoh, misalnya orang makan biji rambutan, ditelan keluar lagi biji rambutan, nah itu mutanajis, maka bisa disucikan, dimakan lagi. Nah, ini contoh kopi luwak. Nah, itu namanya najis menurut fikih. Kemudian najis menurut tasawuf artinya sesuatu yang haram. Contoh, ketika kita berbicara fikih, fikih akan berbicara syarat sah sholat. Tapi ketika berbicara tasawuf, syarat diterima sholat. Syarat diterima sholat, nah itu suci badan. Suci badan menurut fikih, ya tentu tidak punya hadas besar dan tidak punya hadas kecil. Nah, kalau suci menurut tasawuf, artinya badannya suci, tidak dimasukkan barang haram. Nah, itu suci menurut tasawuf. Karena tasawuf orientasinya bagaimana sholat diterima. Tapi kalau fikih bagaimana sholat sah. Nah, itu suci. Yang kedua, misalnya suci pakaian. Pakaiannya harus benar suci, tidak ada najis. Menurut tasawuf, suci menurut tasawuf artinya pakaiannya tidak dibeli dengan uang haram. 50.000 uang halal, 10.000 uang haram, beli baju harga 60.000, menurut tasawuf itu adalah najis. Nah, dan banyaklah dan seterusnya. Karena beda objek kajiannya, ya. Tapi ini tiga-tiganya harus dipenuhi. Karena sholat, kita kan harus sholat mengenal Tuhan. Nah, tata caranya fikih yang ngatur. Etikanya bagaimana menurut tasawuf. Orang sah-sah saja sholat misalnya pakai baju, ya, di belakangnya ada tulisan kecap cap sorban misalnya. Itu sah, cuma itu kan makro. Nanti orang di belakangnya begitu sholat Allahu Akbar, sebelum baca Fatihah ya baca di belakang kaos kecap cap sorban.
Nah disinilah, jadi tiga-tiganya ini, tiga disiplin ilmu ini harus dipelajari. Makanya dipahami fardu ain, artinya fardu personal. Siapapun harus mempelajarinya supaya dia bisa khusus sholatnya harus mengenal Tuhannya. Supaya tahu tata caranya harus belajar fikih. Lalu bagaimana etika dan estetikanya harus belajar tasawuf. Maka Islam tidak bisa dipisahkan dari tiga komponen ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.